Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya untuk di video saya kali ini, saya ingin melanjutkan kembali membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Dan yang di bagian kemarin, saudaraku, kita sudah ada di bagian yang ke-11 terkait dengan membaca ringkas sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk saat ini kita nanti ada di bagian yang ke-12. Namun saudaraku, sebelum saya bacakan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro ini, marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan tentunya atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita dapat meraih derajat takwa. Saudaraku, langsung saja saya bacakan dari buku Sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Untuk di pembacaan saya kali ini adalah tentang penyerangan ke Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris. Saudaraku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kunjungan pertama Raffles pada tanggal 27 sampai 31 Desember 1811 melalui jalan raya utama yang saat ini adalah bernama Malioboro, saudara. Saat itu Sultan menunjukkan show of force memenuhi kedua sisi jalan dengan 10.000 prajurit yang membawa tombak dan bedil siap tembak. Perjanjian baru ditandatangani dalam kunjungan itu. Salah satu pasalnya adalah gerbang cukai, jalan dan pasar diambil alih oleh Inggris dengan kompensasi 80.000 dolar Spanyol kepada keraton. Nasib perjanjian itu tidak ditepati oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya bersiap-siap untuk berperang. Pengambil alian gerbang cukai dan pajak pasar menyebabkan kas pemerintah Yogyakarta praktis kosong ketika pemerintah Belanda kembali berkuasa pada bulan Agustus 1815. Hal ini kemudian mendorong pemerintah kolonial Belanda mengumpulkan uang dalam pajak dan berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat. Segera setelah kunjungan ini, Sultan mulai melakukan persiapan untuk melawan. Karena takut putra mahkota mencapai kesepakatan dengan Inggris, Sultan pun mengambil langkah-langkah untuk melawan putra mahkota dan para pendukungnya. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro menulis tentang perlakuan terhadap ayahnya ini. Timbul serangkaian gerakan melawan putra mahkota dengan tujuan menyingkirkan dia dari kedudukannya dan bahkan membunuhnya. Dalam masa-masa tegang ini, dari Tegalrejo, Pangeran Diponegoro sering datang ke keraton untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada ayahnya. Pangeran mengakui bahwa momen ini ibarat gua Simalakama karena harus memilih antara ayah dan kakeknya Sultan Sepuh. Sultan Sepuh juga tahu sepak terjang cucunya Pangeran Diponegoro dalam membantu putra mahkota. Dia pun bermaksud memerintahkan pembunuhan terhadap Pangeran Diponegoro. Bagi Raffles, Sultan Sepuh harus diasingkan. Sesudah operasi militer Inggris di Palembang berhasil menundukkan Sultan Mahmud Badarudin II, Raffles mulai mengumpulkan 1.000 pasukan Inggris dan India terlatih untuk dikirim ke tangsi darurat di Semarang
Ungaran dan Salatiga untuk menyerbu keraton Yogyakarta. Setelah semua berkumpul di Jawa Tengah pada awal Juni tahun 1812, sang Letnan Gubernur menunggu kedatangan Panglima Inggris, Kolonel Robert Rollo Gillespie, dari Palembang untuk mengambil alih komando tentara ekspedisi. 5 hari kemudian, Raffles dan pasukan ekspedisi sudah tiba di Yogyakarta, menjadikan benteng Vredenburg sebagai markas utama. 500 prajurit Leguin Mangkunegaran pimpinan Pangeran Prangpedana atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara II yang menjadi sekutu Inggris sudah berada dalam benteng. Sesudah pasukan siap, Raffles langsung mengirim sepucuk surat berisi ultimatum kepada Sultan. Bila tidak turun tahta dalam 24 jam berikutnya dan memberi tempat kepada putra mahkota, pihak Inggris akan mulai mengebom keraton dengan meriam. Bentrokan antara pasukan Inggris dan pasukan Yogyakarta mulai terjadi, saudaraku. Ketika perang dimulai, pasukan Inggris dari benteng Vredenburg menembakkan meriam ke keraton, sehingga wisma santri di Kauman dan area geladak di alun-alun utara terbakar. Kadipaten di sebelah timur laut keraton yang lokasinya paling dekat dengan sarang meriam Inggris mengalami kerusakan berat. Selama hujan tembakan terjadi, Sultan tetap berada di Sri Menganti, sebuah wisma di keraton, dikelilingi dengan ketat oleh pasukan Serikandi pengawalnya. Tembakan meriam Inggris berhenti pukul 9 malam. Pasukan yang mempertahankan keraton banyak yang tertidur, menyangka pertempuran sudah selesai. Namun pada pukul 3 pagi, tembakan meriam yang diarahkan ke keraton mulai lagi. Menjelang fajar, serdadu Inggris dan sepoi mulai menyebar, menyerbu keraton dengan membawa tangga bambu yang disiapkan Kapiten Tiongkok Tan Jin Sing. Tan Jin Sing ini adalah pemimpin masyarakat Tionghoa di Yogyakarta yang menjabat pada tahun 1803 sampai 1813. Saudaraku, itulah tadi sedikit saya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro, yaitu tentang penyerangan ke Keraton Yogyakarta oleh tentara Inggris. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk di video saya berikutnya, tentunya di bagian yang ke-13 tentang penjarahan dan penistaan yang terjadi di keraton oleh tentara Inggris. Saudaraku, itulah tadi sedikit saya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, dan mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.